Selamat sore Pak Lukas dan Pak Lokeng Hong. Nama saya Stefan. Saya member Hungry Stock, muridnya Pak Lukas juga. Nah, saya mau nanya yang pertama, Peter Lynch mengatakan kalau tetangga kita beli di harga 10, terus kita beli kalau saham itu turun ke 1, ya kalau saham itu ke 0 kita hilang 100%. Nah, saya mau tanya ke Palo bahwa perusahaan yang Palo beli itu kenapa bisa tidak akan bangkrut. Contohnya waktu Palo beli UT waktu tahun 98. Itu ekuitasnya saya lihat 25 miliar. Kasnya 366 miliar dan rugi dalam 2 tahun itu terakhir utang jangka pendeknya itu 3,3 triliun. Dan dia juga melakukan restrukturisasi. Yang research di Harvard mengatakan bahwa kemungkinan suksesnya hanya 22%. Ya, saya mau tanya decision itu sih Pak, yang waktu tahun 98 beli UT waktu ekuitasnya 25 triliun dan dia kemungkinan tidak bisa bisa membayar utang jangka pendeknya. Ya, gitu. Oke, satu dulu aja ya, biar gantian Stefan. Baik, jadi pertanyaannya dari Stefan, waktu Bapak beli UT Pak, kenapa dengan probability kebangkrutan cukup tinggi tapi ternyata nggak bangkrut juga gitu, mungkin apa pertimbangannya? Saya belum tahu menurut Harvard tingkat keberangkutannya berapa? Kemungkinan berhasilnya 22%. Oke. Dari Harvard ternyata hasil risetnya itu keliru. United Tractor jadi wonderful company loh. Wonderful company ya. Untungnya sampai bertriliun-triliun, puluhan triliun United Tractor. Saya membeli pada waktu itu karena memang perusahaannya posisi rugi. Tapi kita lihat kalau operating profitnya cuan. Untung 1,1 triliun laba usahanya, operating profitnya laba 1,1 triliun. Itu karena rugi itu karena forex loss. Karena rugi forex kan dolar waktu tahun 98 kan sempat 14.000 ya, jadi dia rugi forex. Tapi forex loss itu bisa berubah jadi forex gain kalau rupiahnya bukan permanen ya. Jadi kalau rupiahnya menguat jadi forex gain, balik untung lagi. Jadi yang paling penting itu operating profitnya, usahanya masih untung 1,1 triliun, laba usahanya masih untung waktu itu. Aneh ya, teman-teman saya pada bilang, tahu nggak kalau kamu datang ke kantor UT di Pulau Gadung, alat beratnya nggak laku loh, nggak laku alat beratnya. Siapa yang mau beli alat berat? Nggak ada yang beli. Lihat, sepi. Datang ke Cakung deh United Tractor, sepi, nggak laku. Betul, United Tractor kalau ke kantornya alat beratnya nggak laku. Tapi ingat usahanya UT ada di hutan, nggak bisa lihat, ada di hutan. Dia punya PAMA, Persada Nusantara, itu coal mining contractor terbesar di Indonesia. Hampir semua tambang pakai dia ya. Contohnya Kideko Jaya Agung punya Indika pakai PAMA. Indo Tambang Megaraya juga pakai PAMA kontraktornya. Tentu aja kalau ke kantor pusat ya sepi, nggak ada yang beli alat berat. Tapi ke hutan, kerjanya banyak sekali itu di hutan. Lagi ngambilin batu bara ya. Utangnya dolar, ada forex loss. Tapi kan kontrak dia, coal mining kontraktornya, kontraknya semua dalam US dollar. Sebetulnya natural hedge, secara alamiah dilindungi ya, jadi nggak usah takut ya. Makanya saya berani seluruh uang saya 100% di satu counter itu, karena harga saham 250, laba usaha per saham 7.800, mana ada lagi itu seperti berlian yang dijual harga kerikil. Suruh beli cicil-cicil, enggak lah, diversifikasi enggak, semua saya dorong semua, karena nggak bisa beli yang lain, nggak bisa melakukan diversifikasi, nggak bisa, karena
laba usaha per saham 7.800, harga saham 250. Itu seperti bukan beli Mercy harga bajai, itu beli berlian harga kerikil gitu. Jadi Harvard pun salah. Oke. In the 54 years Charlie Mengen have worked together, we have never forgone an attractive purchase because of the macro or political or the view of others people. In fact, the subject never come up when we make decision. Dalam 54 tahun, ya, Warren Buffett dan wakilnya Charlie Munger bekerja bersama-sama. Kita tidak pernah membeli sesuatu yang purchase atraktif, pembelian yang karena because of the macro political environment or pandangan dari orang-orang, ya. Semuanya dia lupakan. Dia betul-betul hanya lihat kinerja perusahaan, hanya yang mikro dan melihat kinerja perusahaan. Ya. Dia nggak lihat semuanya itu. Ya. Makroekonomi, politik, pandangan orang, semua dia nggak lihat. Dia hanya lihat kinerja perusahaan.